Indonesia itu saat ini tuh adalah negara yang mampu blending fame dalam konsentrasi yang paling tinggi di dunia. Setan naik, sulfur turun, devisa negara naik. Betul. Temuan-temuan apa lagi, bro? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, halo sobat Mac. Jumpa lagi dengan kami di Ngobrol bareng CR Mac. Pada pagi hari ini kita akan banyak berdiskusi tentang apa itu fame bersama Bro Nino. Halo bro, apa kabar bro? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Jadi apa namanya, ini mungkin perdana ya bro ya? Yuk. Nah, materi perdana. Lo apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita awali Senin hari ini, pagi hari ini dengan banyak mengupas tentang biosolar ya, khususnya ya. Betul. Karena kalau Sobat Mac sekalian perhatiin, ketika ngisi BBM di SPBU, sekarang bukan lagi B30 ya, tapi jadi B35. Nah, dari konten-konten bio yang ada, itu kan sebenarnya yang jadi isu besarnya adalah di biosolar sendiri itu ada kandungan fame ya bro ya? Iya. Nah, yang lu pahami apa sih sebenarnya? Oke, jadi Sobat Max, mengenai biosolar ini sebenarnya boleh dibilang itu adalah harta karunnya Indonesia ya. Program pemerintah itu mencanangkan energi baru terbarukan. Iya. Ya, tujuannya itu macam-macam, ada menurunkan emisi, kemudian mengurangi ketergantungan impor solar. Terus juga menurunkan sulfur dan tujuan-tujuan lainnya. Tapi pada intinya mengarah ke energi baru terbarukan. Trennya begitu. Baru terbarukan, dan Indonesia sangat kaya akan harta karun itu tadi ya. Iya. Dalam hal ini bio yang digunakan itu adalah fame. Fatty acid methyl ester ya. Itu yang kita gunakan, yang digunakan Indonesia itu adalah dari kelapa sawit ya, dari kelapa sawit yang diubah menjadi fame. Dan roadmapnya pun Indonesia itu saat ini tuh adalah negara yang mampu blending fame dalam konsentrasi yang paling tinggi di dunia. Begitu ya? Iya. Malaysia pun lewat gitu sebagai lewat. negara penghasil kelapa sawit. Lewat karena teknologinya itu putra-putra bangsa yang punya. Oke. Kan? Bukan jadi penyebab minyak goreng jadi mahal. Enggak. Karena mungkin secara nilai ekonomis lebih oke gitu kan. Ya, itu artinya bukan skop yang akan kita bahas. Karena memang ada badan pengatur kebijakan kelapa sawit ya, yang dimana itu saling saling silang, ya, saling silang di saat harga tinggi, kemudian itu ada uang yang di saving, kemudian untuk digunakan untuk supaya stabil lah. Cuman pada intinya negara-negara lain aja itu menggunakan kandungan bio di dalam solar itu rata-rata ya 5% ya. 5% ya? 5%. Kita malah yang tertinggi. Sekarang itu per Februari kita tertinggi. Februari ya? Itu kita masuk ke B35. Dan dalam waktu dekat ini ya, sepertinya memang arahnya mau ke B40 dan B50. Gitu. Karena memang di samping itu juga peraturan Dirjen Migasnya kan sudah keluar ya tahun 2020 kemarin, bahwa di situ dituliskan bahwa tidak boleh namanya menjual solar murni tanpa dicampur bahan bakar nabati kepada konsumen, kepada konsumen akhir gitu ya. Oh, berarti kalau semacam DEK pun ada konten bionya kayak gitu sekarang? Kalau lihat dari peraturan Dirjen itu, nanti bisa dilihat ya, itu nanti kita tulisin aja di link ya. Itu mengatakan begitu, tidak boleh menjual langsung bahan bakar solar murni tanpa pencampuran minyak nabati. Bahan bakar nabati. Oke, yang itu jadi, kalau dalam biosolar namanya fame itu tadi fame, ya betul. Jadi istilahnya dari situ kita membaca ya bahwa memang roadmapnya Indonesia itu adalah semakin banyak untuk menggunakan campuran pengganti solar tadi. Gitu. Cuman kan isunya banyak orang bilang ya udahlah, gue akan pakai solar murni karena ya ini ilmu awam ya.
FEM, minyak nabati, seperti halnya minyak goreng curah tuh. Kalau didiamkan terlalu lama, akan ada gumpalan, akan ada endapan. Nah, itu kan salah satu alasan orang nggak mau pakai biosolar ya, khususnya di kendaraan-kendaraan common rail canggih begitu, Euro 4, Euro 5, gitu. Mereka nggak pakai itu karena itu tadi. Gimana tuh? Mungkin nanti ini kita masuk ke kelemahan ya, kelemahan FEM itu nanti kita bahas part 2. Oh gitu. Biar penasaran dulu. Yang kita kupas ini adalah keunggulannya dulu, latar belakangnya dulu, kenapa pemerintah punya roadmap seperti itu. Siap. Jadi sabar ya Sobat Mac ya, nggak usah buru-buru ke kelemahan. Nanti semuanya dapat giliran. Sekarang kita bahas yang positif-positifnya tentang FEM itu apa. Tadi kita sudah paham ya Sobat Mac tentang FEM ini pada dasarnya adalah konten nabati. Kalau di Indonesia dari sawit dan itu secara potensi sangat melimpah. Dan bahkan kita negara terbesar ya penghasil FEM yang mampu memproduksi FEM gitu ya. Yang mampu menggunakan FEM. Yang mampu menggunakan FEM dalam bahan bakar. Nah, ngomongin SETA number tuh. Kan kalau gua pahami di awal dulu ya, membaca literatur bahwa FEM ini hadir untuk menurunkan sulfur. Ya kan? Artinya bagaimana dengan SETA number-nya? Apakah kemudian jadi malah drop gitu dibandingkan dengan solar murni atau gimana, Bro? Ya, jadi saya menjawab ini berdasarkan ini ya, kondisi real ya. Artinya fakta ya. Fakta, jurnal itu mengatakan FEM itu apapun sumbernya, bisa dari minyak sawit, bisa dari minyak canola, bisa dari soybeans, kemudian juga bisa dari daging ya. Daging? Ada. Daging apa, Bro? Ya daging sapi. Mending gua makan ya daripada gua bakar ya kan? Artinya FEM dari sumber-sumber itu tadi ya secara komposisi 100% murni itu cetannya itu rata-rata di atas 50-an. Bahkan yang FEM kita itu di angka 63. 63. Iya, murni ya. 100% murni ya. Sawit. Itu 63. Kemudian ada juga dari soybeans itu juga 61 ya. Yang sapi itu juga 60-an. Sayang lah enggak usah. Ya, nanti ada. Jadi karena kita masih banyak butuh protein, Bro. Janganlah protein hewani. Kemudian bakar-bakar begitu kan ya kan. Mending untuk program stunting aja. Jadi sebenarnya ini juga dari ahli motor bakar ya, ITB, Bapak Dr. Iman Kartolaksono itu mengatakan bahwa tujuan pencampuran FEM itu satu untuk menurunkan sulfur. Yang kedua itu justru untuk meningkatkan cetan. Meningkatkan setan ya malah ya. Malah seperti itu. Tapi kenapa di datasheet itu adalah CN48 ya yang gua baca ngomongin biosolar, kemudian Dexlite 51, kemudian Pertamina Dex 53 begitu ya. Berarti nggak make sense dong gitu dengan secara ilmiahnya. Menurut gue sih itu cuma nama ya. Oh nama? Nama dagang begitu? Ya nama identitas aja. Nama identitas CN48. Kalau dilihat lagi kan spek minimumnya kan minimum cetan 48. Minimum cetan 48. Tapi gue kan punya data nih. Data waktu gue tes itu B30. Itu tahun lalu gue tes 2022. Polos ya. Iya. Itu cetannya di angka 52,9. 52,9. Udah deket banget sama Dex ya. Cuma beda 0,1 kan. Nah, terus ada lagi data. Sebenarnya nggak perlu cetan-cetan booster begitu ya. Dengan pakai biosolar polos aja kan. Ini, mungkin aditif cetan booster itu kurang tepat untuk biosolar. Kurang tepat. Kemudian ada lagi data, ini yang B35 ya. B35 itu di angka polos ya, tesnya Lemigas, ya istilahnya memang lembaga yang memang berhak ya untuk melakukan kompeten untuk melakukan tes. Itu B35 itu di 54,5. Berarti
B35 dibandingkan B30 makin tinggi B35. Betul kan? Ya berarti kan sejalan sama pertama tadi pakar ITB bilang, Bapak Iman Kartolaksono itu bilang meningkatkan cetan, dan jurnal pun mengatakan begitu. 100% fame itu cetannya tinggi-tinggi. Iya. Ya kan, ada yang 3 tadi kan, tinggi. Secara nature-nya tinggi. Jadi istilahnya tidak ada isu dalam cetan di di biosolar. Oke. Jadi cetannya tinggi-tinggi. Don't worry. Oke. Ya. Isunya apa nanti ya part 2 ya teman-teman ya. Iya. Hampir saja keceplosan mau ngomongin kelemahan lagi. Emang gitu. Ya, nature-nya suka julid ya kali kita. Minum dulu, Bro. Oke. Jangan salah minum, Bro. Oke, aman ya. Kalau kurang tinggal tuang aja. Gak apa-apa sih. Kan kita kan juga akun YouTube-nya baru saja tumbeng. Tumbeng ya? Iya, tumbeng gitu kan. Ya bagi mungkin banyak ya pengguna CR Max yang tanya, mana link pengetesan, link uji BPPT-nya? Ya, saya maaf, akun kami tumbeng. Ya, istilahnya itu di luar kuasa, di luar prediksi. Ya, apapun penyebabnya, siapapun yang melaporkan, kami harapkan rezekinya makin limpah, rezekinya makin banyak, sukses, tidak menjatuhkan orang lain lagi. Kita sama-sama berkarya lah. Dan disclaimer ya, Sobat Max semuanya, bahwa CR Max hadir itu tidak dalam rangka memprovokasi Sobat Max semua yang sudah pakai solar non subsidi menjadi pengguna subsidi, enggak dalam hal itu gitu ya. Dalam hal itu. Oke, kita hadir mau pakai solar subsidi, solar non subsidi, selama peraturannya itu ada, tidak ada yang dilanggar, itu silakan aja. Karena memang kenyataannya memang roadmap negara kita itu adalah pencampuran bahan bakar nabati. Iya. Bahan bakar nabati tadi solar fem kan, solar biosolar kan ada yang red industri juga. Iya. Mahal loh. Oh iya. Oh, mahal harganya. Berapa 1 liter? Ya, hampir 24 kali ya. Iya, 23.000 sekian, hampir 24. Dan itu kan adalah program pemerintah, mandatori. Betul. Ya kan? Di mana semua ya harapannya kan data yang gua baca tahun 2020 itu pemerintah hemat devisa tuh sampai 30-an triliun loh. 30 triliun? Iya. Dengan roadmap ini? Dengan roadmap waktu itu B20 masih. Kenapa? Artinya kan misalkan nih 100% solar. 20%-nya kan di take out. Diganti sama fame tadi. Artinya kan jika penggunanya semakin banyak, maka bisa jadi kita tidak perlu melakukan impor solar. Kalau B100 apalagi ya? Apalagi B100 gitu, babai solar. Produksi solar kita malah banyak, ekspor saja. Ya kan, neraca ekspor impornya, keren. Nanti kan banyak kan ekspornya, gitu kan. Terus tadi, jadi dengan gua ngisi mobil gua pakai solar subsidi, mendukung program pemerintah kali. Jangan provokasi, Bro. Enggak, ini buat sendiri. Iya. Ya artinya itu tadi kita sharing knowledge di sini. Sharing knowledge tentang roadmap tadi. Kan roadmap pemerintah banyak nih. Ada juga kendaraan listrik. Ya, artinya kita juga nanti arahnya ke sana nih. Iya. Kita bahas kendaraan listrik, kemudian baterainya, kemudian teknologi mesin alternatif selain listrik apa, trennya ke depan apa. Intinya ujung-ujungnya itu apa? Isu penurunan emisi karbon. Iya, efek rumah kaca. Efek rumah kaca turun, yaitu istilahnya supaya anak cucu kita bisa menikmati udara segar. Betul. Apalagi kalau yang anaknya sulung semua gitu ya. Anak 3 sulung semua. Anak 2 sulung semua. Bahaya ya kan, sudah mau mancing anak sulung semua, gimana ini maksudnya kan? Tadi sampai mana nih? Sampai penghematan devisa negara. Berapa triliun lagi? Tadi tadi itu 38,31 triliun. 38,31 ya, 38 triliun. 38 triliun gitu ya. Lebih ya. Itu bisa buat pembangunan negara ya, untuk hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain tadi.
Terus juga sulfur, penurunan sulfur. Iya, gimana? Pemerintah itu kan juga punya roadmap untuk menurunkan sulfur, yang dimana sulfur ini merupakan salah satu kategori dari peningkatan Euro, klasifikasi Euro. Betul. Ya, yang dimana pemerintah itu menetapkan Euro 4, yang dimana sekarang sudah disediakan oleh Pertamina, yaitu di Pertamina Dex, itu per April 2022. Oke. Tahun lalu. Berarti 50 ppm. Iya, itu maksimum 50 ppm. 50 ppm maksimum. Terus juga kalau nggak salah ini juga Pertamina juga punya yang versi Euro 5. Tapi hanya diisi untuk kendaraan-kendaraan diesel yang baru keluar dari pabrik. Oke. Ya, itu isinya Euro 5 tuh. Kendaraan-kendaraan diesel yang memang secara engine sudah spek Euro 5 gitu. Bukan. Jadi ini bahan bakarnya yang Euro 5. Oke, maksudnya si Euro 5 ini diberikan kepada kendaraan-kendaraan yang keluar dari pabrik. Apapun itu yang diesel itu isinya Pertamina dari Euro yang kualitasnya Euro 5. Euro Majapahit juga dikasih itu. Majapahit kan sekarang nggak ada. Di semua Majapahit siapa yang jualan? Iya, nggak ada ya. Iya. Sekarang sudah minimal Euro 4 kan mereka rata-rata. Tapi sebenarnya engine pabrikan itu di luar negeri kan sudah Euro 5 kan. Euro 5 Euro. Sebenarnya itu tadi karena peraturan pemerintah kita baru sampai Euro 4, ya dicukupkan teknologinya sampai Euro 4. Penyesuaiannya dilakukan oleh masing-masing pabrikan ATPN. Oke, nah terus penurunan sulfur sendiri nih dengan adanya konten bio menjadi B35, kan sebenarnya dulu banget gitu ya, yang menjadi salah satu isu besar dari solar murni ya adalah sulfur yang sangat tinggi ya bro ya, yang mana ini kan nggak aman tuh buat engine gitu, gentong lah salah satu hal yang paling umum. Betul. Nah dengan adanya penambahan konten bio menjadi B35 seberapa besar penurunannya? Jadi kan tadi sulfur itu asalnya dari solar ya kan, dari fosil, minyak bumi, ya kan, minyak bumi, unsur sulfur itu tadi. Begitu dia di take out, diganti fame, otomatis kan secara natural kan akan berkurang. Apakah kalau misalkan B35 jadi turunnya 35% gitu nggak selalu. Tapi bisa pakai rumus itu ya. Berarti dari sulfur produk yang standar 100% akan berkurang 35%. Gitu ya. Dari standar yang berlaku sekarang itu memang masih kalau biosolar ya. Itu masih di 2.500 ppm. Tapi itu tadi ya. Maksimal kan itu? Itu maksimal. Tapi kami punya data tapi masih B30 ya. Waktu B30 itu kami uji itu ppm-nya 900-an. 900. Sulfurnya 900 ppm. Jadi ya signifikan kan? Ya sebenarnya ya. Ya jauh lah dari rentang dari 2.500 itu sampai ke 900 itu kan jauh banget. Itu real. Juga ada yang dua sampel kami uji itu 900 sama 1.000. Ya kan? Sulfurnya. Jadi memang ya terbukti ya kalau dari situ kan artinya menurunkan proven ya, turun. Dan mungkin nanti roadmap-nya 2026 kalau nggak salah ya. Itu targetkan biosolar pun akan masuk Euro 4 di 2026. Masih lama bro. Tapi balik lagi, artinya dengan dulu yang Dex, dengan dulu yang Euro 4 di 2022 itu pun terpending 1 atau 2 tahun gitu. Memang karena COVID. Yang kedua itu ya kondisi ekonomi lagi nggak bagus ya, karena proses untuk mengurangi menghilangkan sulfur itu biaya mahal. Yang hanya bisa dilakukan di kilang. Oh berarti DEK itu diolahnya di kilang ya? Desulfurisasinya di kilang. Desulfurisasinya tanpa mencampur fame kalau DEK. Untuk saat ini ya tidak, walaupun tadi peraturan Dirjen Migasnya sudah ada. Tahun 2020 mengatakan tidak boleh menjual solar ke konsumen tanpa pencampuran bahan bakar nabati.
Sel udah oke ya, udah B20 kan terakhir. Dulu sempat PPM-nya sampai 50 kan, di bawah 50 kalau nggak salah gua. Enggak, tapi kalau yang sekarang ini mereka masih balik lagi ke murni. Balik lagi ke murni. Pokoknya dilihat aja. Kalau dia warnanya itu bening air, ya itu dia murni. Kalau dicampur fem dia agak keruh-keruh, agak kuning. Bening, tetap bening. Tetap bening. Tapi kayak warna minyak goreng lah ya gimana ya kayak warna minyak goreng. Jadi istilahnya payung hukumnya sudah ada, ya mungkin sekarang dalam tahap relaksasi atau semacamnya atau persiapan mengkondisikan supaya bisa diimplementasikan yang istilahnya itu mungkin butuh waktu gitu. Tapi kalau menurut saya sih sabar sih, jangan rebutan. Semuanya bakal kebagian. Semua akan kebagian pada waktunya ya. Pakai bio semua. Bio, ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi ya tentang kelebihan-kelebihan kan, kalau kita recap yang pertama adalah dari sisi setan naik, sulfur turun, devisa negara naik. Betul. Terus temuan-temuan lo apa lagi, bro? Oh, ini ada lagi itu FEM itu merupakan cleaning agent yang sangat ampuh. Cleaning agent? Yes. Jadi ngebersihin deposit-deposit dalam saluran bahan bakar begitu atau gimana? Cleaning agent ini dalam artian ini ya, ketika dia belum terbakar ya. Belum terbakar, istilahnya cleaning agent ini bisa dibilang misal nih. Ketika tangki bahan bakar itu kotor atau saluran bahan bakar itu ada kotoran karena pemakaian solar minyak bumi sebelumnya. Iya, kerak-kerak begitu kotornya. Ya, kotor. Tapi ketika dia memakai campuran bio pertama kali, itu biasanya yang terjadi itu adalah filter solarnya cepat kotor. Karena dia cleaning. Terjadi fungsi cleaning ya? Terjadi fungsi cleaning. Itu bisa dicari jurnalnya, ketik aja ya di Google. Istilahnya FEM atau cleaning agent gitu. Nanti banyak cleaning agent itu banyak mengatakan begitu. Jadi dan itu comply dengan apa yang dianjurkan oleh ESDM. Ya. Ketika transisi menggunakan bahan bakar FEM tadi yang mengandung FEM tadi, itu pada periode-periode awal itu filter solar itu diganti mungkin agak cepat karena dia akan mengangkat semua kotoran yang ada di tangki di fuel line sampai ke filter solar itu, kemudian tersaring dan itu kalau kita cek, kok kotor nih, jadi bahan bakarnya kotor, nggak gitu ya sebenarnya? Oh iya, karena fungsi cleaning agentnya fungsi cleaning agentnya tadi, sehingga dia ganti aja. Biasanya sekali, bisa 2 kali, 3 kali barangkali mungkin dalam siklusnya kan. Dalam siklusnya, tapi nanti setelah kotoran di tangki ini bersih, fuel line bersih, itu bersih nanti akan normal lagi. Nah, masalahnya ketika user pertama kali pakai kemudian wah kotor, aku nggak mau pakai karena kotor. Padahal itu proses. Oh, baru tahu ya, Sobat Mac ya? Iya, proses. Jadi gitu. Makanya idealnya ketika mau migrasi ke biosolar itu bersihin dulu tangkinya. Itu makanya nggak saluran bahan bakar full line lah ya. Full line. Kita bersihin lagi. Ya. Nanti mengenai yang selanjutnya nanti dia di ruang bakar, itu beda lagi. Beda lagi. Nanti itu termasuk kelemahan biosolar. Kelemahan biosolar. Di part sabar 2. Ya, part 2, part 3 dan seterusnya. Iya. Kayaknya kan banyak kelemahannya deh, Bro. Tenang, kita punya solusinya. Kita punya solusinya. Kita hadir sebagai jawaban atas kelemahan ya. Iya. Oke. Mungkin itu saja Sobat Mac yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini tentang apa itu tadi FEM dan kemudian apa kelebihan-kelebihannya. Betul. Sukses semua buat Sobat Mac. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you ya, bro.